sebenarnya psikologi itu tuh hanya bagian kecil dari psikologi ternyata. Yang tadi saya impikan sejak SMA gitu. Iya, karena psikologi itu luas sekali ya. Semenjak pandemi mulai, saya tidak pernah memberikan batasan, bahkan termasuk untuk mahasiswa mau kontak saya jam berapapun silakan. Bahwa saya ingin sekali bisa menolong orang gitu ya, tapi secara profesional supaya bisa dipertanggungjawabkan bentuk pertolongannya. Dan ternyata Tuhan menempatkan saya di BINUS yang visi misinya juga ke sana kan, Fostering Equality Society. Wow, hari ini kita ketemu lagi di BINUS Bercerita. Podcast kali ini saya kedatangan bintang tamu yang ini sebenarnya teman lama, cuman kayaknya udah berapa purnama ya nggak ketemu gitu ya. Dan hari ini ketemu lagi untuk ngobrol banyak dan beliau ternyata sudah sukses dan terakhir dia mendapatkan award, nyebutnya kemarin Community Service Award ya, dari BINUS dalam rangka Dies Natalis BINUS University ke-40. Hadir di tengah-tengah kita yaitu Esther Widi Andangsari, betul ya? Ya, halo Mas Haris. Jadi kaku nih ngomongnya gitu ya, udah saking lamanya nih. Biasanya juga Iya. Ini kenapa apa namanya teman lama? Karena pertama kali ketemu dengan Mbak Esther ini, saya sering nyebutnya Mbak Esther, 2005 ya kalau nggak salah ya. Betul. Mbak Esther, betul ya. Waktu itu kita satu tim ya. Nggak satu tim juga sih, waktu itu kan saya di PR, lalu Mbak Esther bantu di BINUS Karir waktu itu ya. Yes. Mejanya Mas Haris dekat sama saya. Jadi kalau mau konsultasi tentang masalah pribadi ya, konsultasinya ke Mbak Esther ya. Karena beliau juga berangkat dari konsultan pada saat itu ya, bantu di BINUS Karir ya, Mbak Esther ya. Oh, udah cukup hampir 2005, berarti udah hampir 16 tahun ya. Dan baru hari ini kita ngobrol panjang lagi nih. Wah, senang banget ya. Mbak Esther, saya sebenarnya pengen ngobrol banyak ya. Terakhir saya lihat kiprahnya Mbak Esther dari BINUS Karir gitu ya, which is dulu ada di area marketing, akhirnya BINUS berkembang dan berdiri sendiri menjadi di bawah naungan rektorat gitu ya, bahkan sekarang BINUS Karir itu di bawah wakil rektor. Tapi Mbak Esther berkiprahnya justru di pendidikan ya. Tadinya kan bicara tentang kekaryawanan atau karir gitu ya, karir di kekaryawanan itu sendiri gitu ya. Waktu itu pengen tahu sih, sebenarnya kan kita belum ngobrol nih, kenapa kok akhirnya pindah ke akademik dan itu di psikologi yang mungkin backgroundnya sesuai dengan Mbak Esther gitu. Apa sih waktu itu? Pengen denger dong, belum pernah cerita nih. Gimana Mbak Esther? Betul, yang itu belum pernah kita ngobrolin Mas Haris. Jadi sebenarnya mungkin harus flashback dulu ke bagaimana saya masuk BINUS ya. Jadi ceritanya memang saya kan baca lowongan ya, di Kompas bahwa BINUS itu membutuhkan satu posisi. Sebenarnya waktu saya sedang S2 profesi waktu itu kan, saya tuh memang kepingin setelah lulus, saya sebenarnya pengen jadi dosen sebenarnya gitu ya. Jadi memang ada beberapa tempat yang saya tuju, saya lihat lah, jadi belum dituju, saya lihat, jadi diskusi dengan dulu masih calon suami ya, sekarang udah suami beneran. Amin. Jadi waktu diskusi sama beliau, dia bilang kalau bisa sih jangan di PTN, karena kalau di PTN nanti stuck. Kalau saya harus pindah ke tempat kerja, harus dinas, itu susah, jadi malah ribet. Jadi mendingan cari swasta, toh juga panggilan Tuhan nggak akan salah kan, dibilang gitu. Ya sudah, akhirnya cari diskusi segala macam, kok baca pengumuman gitu ya, ada di Kompas. Tapi memang bunyinya waktu itu bukan mencari dosen di BINUS itu, nyarinya konsultan karir. Terus saya kan bergumul ya, duh ini tuh kepengennya jadi dosen tapi kalau nggak ke situ. Tapi sudahlah, akhirnya saya apply aja ya. Saya pikir, saya doain gitu ya, saya pikir ya kalau Tuhan berkenan toh
ke sana, kalau enggak ya sudahlah gitu ya. Karena jujur saya apply-nya cuma 2 tempat, jadi saya nggak banyak-banyak ya. Oh, Saya nggak, oke. saya agak idealis ya. Ya kalau emang nggak cocok ya jangan dipaksain, kira-kira gitu ya. Ya sudah saya apply lah ke BINUS, ceritanya shortly banget dipanggil, saya kaget kan, perasaan baru kemarin, ini kok Benar-benar. udah dipanggil kan, kaget kan. Biasanya orang lama, ini cepet, terus orang pada marah. Lu tuh gimana sih dipanggil cepet malah kaget? Jadi aneh ya? Ya kan saya kaget, ya kaget orang cepet gimana sih gitu. Karena kan saya sebelumnya kan waktu saya masuk S2 juga jadi part-time di salah satu konsultan besar, untuk jadi part-timer lah untuk rekrutmen segala macam. Jadi saya tahu kan sebelumnya ini nggak bakalan cepet nih, lama. Gak nyampe ini kok udah dipanggil, udah. Pas saya datang saya lebih terkejut lagi. Pas saya datang untuk tes wawancara, yang wawancara saya si Mas Haris masih inget Deta. Oh iya Mbak Deta. Dulu kan PM. Nah Deta itu adik kelas saya kan di tempat saya dulu kuliah. Terus saya dan lucunya waktu saya nyampe, dia cuma ngomong, saya kaget, saya keceplosan ngomong, saya cuma bilang gini, "Det, lo ngapain di situ?" Tapi wawancara saya maksudnya. Oh gitu. Saya nggak tahu kalau sebenarnya wawancara saya itu dia, karena yang nelpon bukan dia kan. Yang apa cepet karena tahu kan Esther kali ya, ini kayaknya teman gua nih gitu ya. Lah, pokoknya tahu-tahu ya ada yang nelpon, nah yang nelpon itu ternyata staffnya dia kan. Ya kan saya datang, pas saya masuk ruangan, saya ngeliat dia, saya cuma nyeletuk, "Lu ngapain di sini?" Itu hal yang konyol sebenarnya, ternyata dia interviewer saya. Oke. Nah, Dan akhirnya memilih, betul. Iya. Dan akhirnya saya bilang, "Dad, saya sebenarnya pengennya jadi dosen gitu, bukan mau jadi career consultant seperti ini." Kan dia jelasin akhirnya. Terus dia cuma ngomong gini, saya tuh udah lihat kamu, saya udah kenal kamu, saya tahulah sebelum kamu kuliah S2 pun, begitu lulus S1, saya tahu kamu kerja di mana, lo ngapain tuh, gue udah tahu ceritanya. Jadi, menurut gue, lu masuk aja dulu. Jadi ini jadi bukain lah bahwa BINUS sebetulnya punya rencana untuk buka jurusan psikologi. Oh, oke. Dulu belum ada ya? Psikologi? Belum. Oh, oke. Jadi waktu itu Iya. psikologi belum ada. Jadi saya bilang, oh iya benar. saya bilang kan psikologi baru ada tahun 2007. Ya, saya bilang benar. motivasi saya itu sebenarnya lebih kepada pengen jadi dosen sebetulnya. Jadi, iya. nah dia bilang, Gak usah banyak ngomong, gak usah berisik, udah lu masuk aja. Bayangin tuh saya I know Deta, orangnya kayak gitu. Udah masuk aja, nanti 2 tahun lagi dari sekarang, seandainya atau entah kapan BINUS buka fakultas itu, ya sudah, nanti kita akan proses supaya lu bisa, dia ngomongnya gitu lagi ya, lo gue ya, supaya lu bisa kesana gitu. Dan memang betul Mas Haris, 2006 saya didatengin Pak Yo. Oh iya, Pak Yohanes Romeser almarhum ya. Betul ya, Pak Yo jalan-jalan ke Anggrek, saya lagi di BINUS Karir, dia cuma ngomong gini, ini lagi nih, satu lagi nih orang psikologi yang tersesat ada di BINUS Karir, masuk gitu. Cuma ngomong gitu. Terus saya bilang, ini beneran apa yang saya dulu doain segala macam, datang tapi caranya lucu-lucu gitu. Iya, benar. Nah, itu aja sebenarnya ceritanya tuh, dan sekarang cueknya, ya udah kesana aja, kamu pindah aja nggak apa-apa. Terus saya makin bingung lagi. 2007 pas memang buka gitu ya. 2006 saya udah dipropos sama sama Pak Reza, dan mereka langsung ngomong ke Bu Farah, bagaimana kalau Esther dipindahin aja. Jadi 2006 tuh udah ngomong, bagaimana kalau Esther dipindahin aja gitu ya. Oke. Terus 2007-nya baru resmi pindah, dan Bu Farah dengan entengnya, oh nggak masalah, nanti saya setujuin langsung. Iya, kok nggak ada cerita ibu keberatan? Iya, setelah saya kan terakhir memang di BINUS Karir kok pas ini loh, kok ada Mbak Esther di psikologi gitu ya. Iya. Memang dunia perdosenan dalam hal ini mengajar itu memang udah passionnya dari lahir, atau memang keluarga berangkat dari dunia pendidikan itu sendiri, Mbak Esther? Mungkin ya. Mas Haris kayaknya jadi cenayang aja ya. karena ya
bicara tentang dunia pendidikan ini itu panggilan hati gitu sebenarnya. Jadi kalau hatinya nggak ke situ amat, nggak mungkin nggak ke sana gitu, atau mungkin punya latar belakang yang berbeda gitu. Gimana Iya. Mbak? Memang sudah menjadi apa darah gitu, mengalir untuk dunia pendidikannya menjadi dunianya hidupnya saya gitu. Bagaimana Mungkin pandangannya? ya. Iya, mungkin ya Mas Haris. Hmm, Karena hmm, ibu saya kan backgroundnya beliau itu guru ya, guru sekolah dan sekaligus kepala hmm, sekolah. hmm. Sebenarnya beliau itu punya sekolah kecil sangat sederhana di Semarang Oke, ya. Jadi oke, kami ini orang oke. Semarang. Ah, ah. Iya, sekolah kecil sederhana yang kalau sekolah itu pada waktu dulu-dulu itu kadang siswanya nggak pakai sepatu atau alas kaki ya, saking sederhananya. Iya, 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 iya. Ya, jadi cara beliau mendidik kami juga ala ala guru ya. Hmm, 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 Maksudnya hmm, kami hmm. anak-anaknya ya, 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 tante-tante ya, saya ya. juga Hmm, yang perempuan-perempuan, tante-tante itu ya adik-adik mama maksud saya gitu ya, itu hmm, ya guru gitu, hmm. guru sama kemudian juga sepupu saya anak dari adik-adik apa anak dari tante itu juga ada beberapa yang jadi guru. Jadi Hmm. ya memang hidupnya dari keluarga pengajar ya atau pendidik ya Wah, kira-kira iya, gitu. iya. Oke, kenapa memilih psikologi? Memang pada saat itu psikologi menjadi sesuatu yang menarik buat Mbak Esther ini gitu ya. Dilihat dari tahun apa namanya itu mungkin dulu zaman-zaman teknologi juga sudah booming gitu ya kan. Apa namanya kalau pernah ingat waktu zamannya Y2K dan lain sebagainya gitu kan, transisi dari 99 ke 2000 itu menjadi sesuatu yang luar biasa juga gitu kan. Pada dasarnya apa yang menjadi daya tarik di psikologi itu sendiri? Ini maksudnya jurusan psikologi ya Mas atau keilmuan Betul. psikologi? Oh jurusan ya. Ilmu psikologi yang dipilih untuk menjadi dasar kuliahnya ngambil itu. Benar kan? Kuliah satu psikologi, betul ya? Iya, saya satu S2 Ah. S3 psikologi. Nggak bisa yang lain soalnya. Nggak Kalau bisa buat yang lain ya. Kenapa yang lain menjadi saya nggak menarik tahu. dunia psikologi? Ya udah, secara umum, kenapa menjadi menarik dunia psikologi itu sendiri? Ya, mungkin dari ya nampaknya memang sesuai dengan teori minat ya. Hmm. Jadi teori minat itu kan memang bilang bahwa biasanya minat itu akan menjadi Hmm. semakin kuat dan ajak ketika seseorang itu masuk ke remaja tingkat akhir kira-kira level SMA lah, SMA kelas Oke, 2 kelas 3 gitu ya. oke. Walaupun sebelumnya sudah terbuka Hmm. barangkali entah Hmm. dari orang Hmm. tua dan Hmm. seterusnya. Hmm. Hmm. Nah, sejak SMA sebenarnya saya tuh apa ya, terutama SMA kelas 2 dan Hmm. kelas 3 lah Hmm. ya, itu saya ingat Hmm. banget. Saya ingin sekali bisa nanti begitu lulus, saya bukan mikirin profesinya sebenarnya. Saya Hmm. memikirkan panggilannya itu bahwa saya ingin sekali bisa menolong orang. Jadi kira-kira gitu ya. Ya. Menolong orang tapi secara profesional gitu. Karena Oke, sih. kalau profesional itu berarti dia ada sistematiknya, ada metodologinya, jadi nggak Hmm. ngawur, bisa Hmm. dipertanggungjawabkan. Kala Ya. itu saya nggak tahu loh Mas, kalau itu namanya psikolog gitu, belum ngerti. Oh gitu ya. Nggak tahu gitu. Jadi cuman mikir gimana ya supaya bisa nolong orang tuh maksudnya saya bisa memahami sebetulnya persoalan mereka apa sih gitu Hmm. ya. Hmm. Terus Hmm. saya Hmm. bantulah Hmm. dengan satu metodologi tertentu. Itu Hmm. SMA udah mikir gitu. Hmm. Nah, Hmm. baru nanya kakak-kakak alumni di SMA, disitulah Hmm. saya baru ngerti bahwa ada loh profesi yang namanya psikolog. Saya baru tahu gitu dan nanya guru Oke. dari situlah baru. Nah, akhirnya ya sudah, saya kuliah S1 psikologi di UI, kemudian ya Ya, kerja ya. sebentar, baru dah seterusnya ya kayak sekarang gitu ya. Basisnya hanya itu, pengen nolong orang aja gitu. Kalau melihat dari perkembangan psikologi sendiri ya, dari dulu yang Mhm. sekarang, apa sih yang sangat signifikan apa namanya berbeda gitu ya, atau mungkin perkembangannya sampai sejauh mana sih Mbak Esther sih? Pengen tahu aja sih sebenarnya. Kalau Ya, dulu ya. kan tahunya gitu kan, kalau dulu tahunya ya Mhm. udah gitu ya. Tapi sekarang ini apakah memang orang yang sekarang ini mau ambil psikologi hanya basic sih dasar untuk berawal dari situ saja, tapi ada mungkin yang berkembang saat ini menjadi salah satu yang menarik gitu ya. Apa Iya, orang sekarang banyak yang stres juga jadi butuh butuh psikologi iya. atau psikiater untuk hal itu gitu. Gimana 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 cerita?
Iya, sebenarnya psikologi itu Aha. setelah saya masuk dan Mhm. berkenalan dengan banyak orang gitu Mhm. ya, termasuk para guru-guru yang hebat ya, Ya, guru-guru ya, saya ya. di berbagai jenjang dan Mhm. teman-teman sesama Mhm. dosen. Mhm. Memang mungkin banyak orang memahami bahwa psikologi itu nanti arahnya jadi psikolog ya, yang Mhm. modelnya Mhm. kayak zaman saya waktu SMA dulu ya, Mhm. ya Mhm. Mhm. konseling, terapi dan seterusnya. Tapi Ya. ternyata sebenarnya psikologi itu tuh hanya bagian kecil dari psikologi ternyata Oh, oke, yang oke. tadi saya impikan sejak Heeh. SMA gitu. Heeh, heeh, heeh. Iya, karena psikologi itu luas sekali ya. Jadi intinya kalau kita bisa menerapkan tentang pemahaman akan perilaku manusia dan juga proses mentalnya, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia apa namanya merencanakan kira-kira nanti akan bagaimana perilakunya ke depan, kemudian bagaimana reaksi emosinya dan seterusnya, itu Mhm. pun psikologi. Termasuk misalnya berencana saya kepengen itu belanjanya apa sih supaya saya lebih hemat, itu pun ada psikologinya sebenarnya. Oh, oke, oke. Ya, ya, Nah, ya. jadi ke depan makanya ada psikologi itu bisa digandeng dengan teknologi, ya Oh, sesuai dengan a tagnya psikologi minus juga gitu ya. Nah iya, itu tuh iya. makin luas gitu Mas. Apalagi sekarang ya, di situasi pandemi ini, kayaknya profesi psikologi lagi, ya, panen ya. Iya, Bener iya, nggak sih? iya. Bener nggak sih? Artinya, apalagi kita udah hampir 1,5 tahun lebih ya menghadapi, pandemi ini gitu ya. Iya, Kayaknya seperti halnya dokter nih, banyak panggilan nih. Banyak yang stres iya, nggak sih? Bener-bener banyak yang stres ya? Artinya banyak yang membutuhkan orang meminta bantuan, psikiater, psikologi untuk bisa menghadapi situasi yang sekarang ini ya? betul Mas Haris. Hmm. Memang saya jujur selama pandemik ini Hmm. saya tidak pernah lagi termasuk terutama untuk mahasiswa saya sendiri ya, mahasiswa di Oke, psikologi yang ya. jumlahnya sudah 700-an itu ya. Wow. Nah, jadi saya bilang, dulu saya memang sempatlah ada kayak, ya kalau bisa WhatsApp saya di jam tertentu gitu ya, walaupun Mhm. saya tidak Mhm. tidak strict ya. Ya, Tapi ya. semenjak pandemi mulai, saya Mhm. tidak pernah memberikan batasan, bahkan termasuk untuk mahasiswa mau kontak saya jam berapapun silakan. Oke, oke. Karena kondisinya menuntut, Mas. Jadi, Hmm. Hmm. ya masyarakat banyak yang merasa kesulitan ya dengan Mhm. kondisi Mhm. sekarang ya, Mhm. secara mental, Mhm. kemudian Mhm. belum lagi finansial, Ya, kemudian ya ya, macam-macam ya. ya, Tidak ya. hanya iya, tidak hanya masyarakat secara umum, mahasiswa saya tuh jujur saya harus banyak ekstra, mengangkat motivasi mental dan juga ada Aha. nakes ya yang kontak saya, tenaga kesehatan. Karena Oh, udah oke. burnout, ya udah ini ya, udah apa, capek ya, lelah. Iya. Iya Oh, dia nggak hanya pasiennya, tapi juga nakesnya nakesnya juga. juga. Ya Oh, karena oke, oke. ya gimana Benar, hari-harinya benar. ketemu kayak gitu, terus dia harus standby, dia harus apa ya, nolong orang dan dia juga sambil dengar cerita latar belakang pasiennya gitu kan itu masuk ya di Iya, hatinya ya. benar, Dan benar. dia merasa aduh apalagi ini mungkin nakesnya nakes yang sangat, Iya, baik hati ya. Jadi iya, urusan pasiennya juga dipikirin gitu. Jadi sampai saya bilang, "Wow, ini nakes yang luar biasa ya, melebihi jobnya sebenarnya ya." Jadi dia iya, ya lelah juga akhirnya. Sementara di rumah dia harus ngurus juga iya. keluarganya gitu. Nah, Oh, kebayang kan, iya sih, iya sih. berat sekali itu. Jadi memang, Mhm. obrolan-obrolan dengan teman-teman psikologi psikiater ini, apa sih yang ingin dikontribusikan dengan situasi sekarang ini, Mbak Esther? Kalau dilihat dari dunia psikologi itu sendiri? Iya, ini kebetulan juga ada beberapa yang sejalan dengan riset yang Mhm. kemudian saya Mhm. implementasikan juga Mhm. sih untuk Mhm. Mhm. masyarakat ya. Mhm. Saya Mhm. coba bantulah, ya Mhm. memang mungkin nggak terlalu besar, tapi Mhm. adalah gitu ya. Saya lihat memang banyak orang itu sudah hampir kayak hopeless ya, Mhm. Mhm. hopelessness ya. Jadi kayak, aduh, menganggap bahwa ini kok badai tiada ujung gitu ya. Mhm. Mhm. Terus untuk teman-teman atau bapak ibu yang merasa bahwa saya kan udah sulit ya cari makan terus diginiin lagi tuh kayaknya gimana gitu ya. Atau Iya, mereka iya, sebenarnya nggak iya, ada kesulitan secara finansial tapi merasa bahwa terlalu banyak pembatasan ya, termasuk mhm, mahasiswa juga merasa demikian ya, udah mhm, jenuh, udah bosan segala macam. iya, Jadi iya. hopelessness-nya itu semakin tinggi ya, jadi udah ngerasa, Mhm. aduh
Nah, kita perlulah untuk memberikan semacam paradigma bahwa semua itu sebenarnya tergantung pikiran kita sih. Jadi gini, situasi itu bisa terjadi apapun, yang penting itu respons kita. Kita yang Oh, mengendalikan respons kita. oke, oke. Iya, mau Itu, situasinya jelek atau bagus kan tergantung respons kita gitu. oh, Gitu sih Mas Haris. itu kuncinya ya. Iya, Jadi jadi apapun harus respons kita. harus menerima dengan bahagia gitu. Iya, ya memang. Memang begitu ya. Iya, Biar imun walaupun kita tetap memang terjaga bertahap ya. katanya. Iya, Ya, ya, pelan-pelan. Iya, ya, ya. gitu. Ya, saya melihat, wah ini udah salah satu dokter di bidang psikologi ya. Saya pikir ini nggak main-main juga. Apa namanya, apa yang dilakukan sama Mbak Esther sendiri. Bahkan saya juga mengikuti loh jejaknya Mbak Esther loh. Yang salah Oh, satu juga hal yang mungkin saya pengen tahu juga tentang Lumina. Ini salah satu leader di Lumina juga loh. Pengen tahu dong. Ini udah sertifikat leader certification Lumina Indonesia loh. Dan ini nggak main-main, nggak banyak orang bisa dapat sertifikasi ini loh. Ini sesuatu yang luar biasa loh. Bahkan ini mungkin kalau saya baca kan salah satu eh, alat tes kepribadian yang sekarang ini juga menjadi apa namanya alat yang paling dicari-cari ya. Begitu ya Mbak Esther ya. ya, ya, Lumina ini ini ya. iya, generasi baru lah bisa dibilang gitu. Aha, aha, aha. Yang berkaitan dengan warna-warna ya. Oh iya, udah ngerasain kan? Udah ngerasain ya. Ayo warnanya Jadi apa yo? ada warnanya apa ya? Kenapa mengambil mengambil apa Lumina itu sendiri ya sebagai, Iya. apakah memang ini pengupgradean dari mengenal kepribadian dengan apa namanya berkembangnya manusia, berkembangnya apa namanya kehidupan manusia itu sendiri sehingga perlu ada salah satu alat terus kepribadian yang perlu di apa namanya perlu disesuaikan lah gitu ya atau dikembangkan Hmm, gitu loh. Apa sih yang menjadi menariknya sehingga Lumina hmm. ini menjadi salah satu hal yang Mbak Esther ambil gitu ya. Iya, ini harus berterima kasih kepada almarhum Pak Yo ya. Oke. Karena ini yang membawa pertama kali Hmm. kami sebenarnya bukan cuma saya ya, jadi Hmm, ada 4 hmm, orang hmm, sulungnya Lumina Indonesia, Lumina orang Indonesia yang kenal Lumina lah kira-kira uh, gitu ya. uh, Itu uh, ada uh, saya, Pak Yo, Pak uh, Remon sama Bu Pinkan gitu ya. oke, oke. Jadi Pak Yo yang memperkenalkan Hmm, Lumina Partner, hmm, nah namanya Bu Ailin. hmm, Nah disitulah kami di 2004 Desember, hmm. 2004 sebentar, kok 2004, 2014, 14. Nah. 2014 itu diperkenalkan lah kira-kira Uh, begitu, dan akhirnya kami uh, semua certified. Memang yang menarik itu adalah dia itu menggunakan menggunakan teori Big Five, menggunakan teori Jung. Teori Jung itu kan konsep teori yang sebetulnya cukup terkenal dan cukup lawas sebetulnya ya, ya, dan ya, digunakan ya. juga untuk beberapa alat ukur kepribadian. Tapi Hmm, dia gabung juga dengan hasil riset terbaru dari Big Five. hmm, Nah, sebenarnya agak teknis, sorry ya. Dan ya. intinya dia itu cukup mudah, cukup personalized menurut saya. Jadi Hmm, bentuknya kan bukan tipe. Kalau hmm, yang lainnya kan kayak ada tipe gitu ya, bahwa saya hmm. tipe A, B, C. Kalau ini kan enggak, dia sangat dinamis, sangat personalized, yang itu memang hanya hanya khas untuk saya hasilnya gitu, yang Hmm, hmm. nobody else itu bisa sama gitu. Jadi Ya. emang itu saya banget gitu. Dan Oh, warna eye catching gitu, ya itu untuk uh, simbolisasi aja uh, uh, uh. supaya gampang dicerna aja gitu tuh, menurut saya Ya. menarik sih Mas. Makanya ya kami psikologi begitu akhirnya jurusan gitu ya. Merah, kuning, hijau, biru. Yes, udah lulus nih. saya, saya kalau minat pasti udah kaitan dengan warna lah apa ya, oh kaitan dengan warna gitu ya hal seperti itu Iya. dan sebenarnya saya terus terang belum pernah sih ikut dalam Lumina Oh, oke. itu ya ada Mm-mm. beberapa tim saya sudah ikut saya lihat dan memang memang sangat sangat terlihat sekali gitu ya dan prosesnya itu yang menarik sih gitu ya sehingga saya bisa Mm-mm. melihat perkembangan dari tim saya sendiri ketika dia apa namanya berproses untuk melakukan training itu dan dia juga mengenal diri dia sendiri seperti apa dan dalam Mm-mm. implementasinya dia tahu nih di
pekerjaan atau keseharian setelah dia ikut tes itu, dan lebih tahu dirinya, dan performance dirinya itu bisa bisa meningkat sih gitu loh. Saya pikir ini menjadi Ya. menjadi menarik gitu ya untuk hal itu. Memang benar ya, yang Lumina ini nggak semua orang bisa bisa dapat sertifikasi Lumina itu. Jadi pengen, kalau backgroundnya nggak psikologi nggak bisa ya? Oh, bisa Oh Mas. bisa, Jadi oh bisa. bisa. Jadi Oh, nah boleh kalau mau tinggal sediakan sejumlah dana. oh oke 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 Boleh, cuman oke. memang ya harus disiplin untuk ikut trainingnya, apa pelatihannya ya, karena cukup ada waktu dan Mhm. juga nanti ada beberapa syarat lainnya ya. Jadi harus ngasih workshop juga. Jadi nanti akan dinilai, diberi feedback. Oh, Jadi ya cukup ketat lah. cukup ketat ya. Kalau Lumina dikaitkan dengan pandemi gini ada nggak sih? Atau bisa nggak sih di Hmm, dalam Lumina itu sendiri sih? Bisa nggak tahu atau ya. nggak tahu Maksudnya tergantung ini sih. Tapi yang jelas angle-nya? saya tergantung angle-nya. Karena saya juga waktu awal-awal Heeh, pandemik heeh, itu heeh. atas seizin Bu Ailin sebagai Lumina Mhm, partner mhm, untuk mhm. wilayah Asia Pasifik ya, termasuk Ya, Indonesia, ya. itu saya membantu akhirnya memberikan satu bentuk coaching, dan sebetulnya bentuknya kayak konsultasi, tapi ada coaching dan ada counselingnya karena saya ada background psikologi ya. Jadi Mhm, ini ada satu anak muda yang posisinya cukup tinggi, tapi di mhm. masa pandemik ini mengalami tekanan dan Oke. under 30 tapi sudah manajer gitu kira-kira. Heeh, heeh. Nah Oh, itu oke. ya jadi itu akhirnya saya coba bantu, cuman saya pakai prinsip Lumina. Jadi beberapa kali pertemuan lewat Zoom itu saya lakukan sekitar Mhm. hampir 3 bulan lah bersama orang ini gitu ya. Jadi ya itu dia, jadi harus tahan gitu ya, rajin, bantu. Ya Oke. kalau bantu harus serius, jadi jangan Oh, setengah-setengah gitu oh kalau gitu ya. bantu. Gitu ya. Iya, Tapi 3 bulan tuh saya urusin iya, dia. cocok lah dengan Mbak Esther ini, kan kayak telaten gitu orangnya gitu ya, dan akhirnya saya banyak belajar konsistensi itu menjadi penting ya, dari S1 S2 sama. Saya kuliah S1 saya beda, S2 saya beda, kerja saya beda. Makanya saya bingung nih mau jadi apa nih gitu ya. 16 Bisa. tahun Mbak Esther ya berkutat Ya. dengan dunia psikologi, dan 16 tahun juga ya Mbak Esther bersama BINUS. Apa sih yang membuat Mbak Esther bertahan di BINUS gitu ya dengan dunia psikologinya sendiri? Memangnya BINUS ngasih apa? Ngasih apa yang akhirnya apa memang ada ruang di mana akhirnya Mbak Esther bisa berkembang gitu yang mungkin nggak dapat dari orang lain? Gimana Mbak? Binus tuh ngasihnya banyak banget dan saya merasa bersyukur kepada Tuhan karena Mhm. jawaban doa dan pimpinan Tuhan tuh nggak pernah salah. Ya, Hmm, jadi oke. dengan cara Tuhan yang ajaib yang saya cuma lihat koran, tiba-tiba cara wawancaranya juga ajaib. Saya tuh terlalu sopan ya dengan wawancara, ngapain lo di sini? Iya, jadi kan saya punya visi visi pribadi ya. Jadi saya merasa BINUS itu cocok karena visi kita berdua sama ya. Mhm, Visi mhm, saya dengan visi BINUS sama. Dari mhm, dulu, dari saya SMA kan saya sudah cerita ke Mas Haris bahwa saya mhm, ingin sekali bisa menolong orang gitu ya, mhm, tapi mhm. secara profesional Ya, supaya ya, bisa dipertanggungjawabkan bentuk pertolongannya. Dan ya, ternyata ya. Tuhan menempatkan saya di BINUS yang visi misinya juga ke sana kan, Fostering and Hmm, Empowering Society gitu. betul. Baru mau ke sana. Nah, Ya udah sekaligus deh ceritain bagaimana iya, penerjemahan empoweringnya ini memang sudah sejalan dan akhirnya ketemu juga ya, mhm, klop gitu lah istilahnya ya. Nah, gimana? iya, saya lihat BINUS itu, ya kan saya ngikutin lah ya dari saya Hmm, 2005, hmm, perkembangannya kan pesat ya, luar biasa. ya, ya. Tapi, BINUS itu, apa ya, institusi pendidikan yang betul-betul menurut saya, dia, apa ya, BINUS itu sangat fokus tentang, bagaimana pendidikan itu bisa punya dampak terhadap kemajuan bangsa, gitu ya. Ya. Jadi cocok dengan namanya ya, Bina Nusantara. Dan saya Hmm, betul-betul lihat secara nyata ya, jadi saya kalau nggak kan ya ngapain juga saya bertahan lama kan, karena hmm, buat saya hmm, pribadi, hmm, kalau kita visinya nggak sama, nggak sejalan, hmm, itu hmm. akan susah karena kerja Oh, itu kan bukan masalah nyari uang ya, hmm, tapi hmm, kan kerja hmm, itu passion ya, hmm. passion ya. Betul. Bagaimana saya bisa berkontribusi dan bagaimana organisasi juga bisa menumbuh kembangkan saya gitu ya. Nah Ya, saya lihat ya. cocok ya. Binus Hmm, tuh berjuang banyak untuk orang banyak,
bagaimana supaya walaupun di tengah pandemik ya, bahkan yang kondisi sekarang itu juga BINUS harus bisa berkontribusi membangun masyarakat di tengah kondisi yang sedang sulit ya. Kita Ya, tidak perlulah ya, mengkritik pemerintah berlebihan lah. ya, Ya yang ya, penting kita kerja lah ya, gimana caranya, bangsa ini kan sedang susah ya. Jadi ya ya, udahlah, ya. kita bantulah sebisanya. Nah itu cocok gitu menurut saya ya. Ya sayanya merasa saya begitu. Saya ingin juga bisa begitu ya. Mhm, Meminta mhm. kepada Tuhan supaya saya bisa begitu terus lah, kira-kira gitu ya. Ya, 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 ya. Kita sejalan, jadi match gitulah, kayak orang Hmm. pacaran pas gitu. Tadi juga kan yang apa menolong orang itu juga menjadi salah satu penerjemahan dari apa empowering kan. Iya, Memberikan impact, memberdayakan yes, masyarakat, dan kita pikir bahwa betul, untuk memberdayakan itu tidak dan memberikan impact pun juga tidak harus selalu yang sudah besar atau akan betul, besar kan gitu ya. Dalam kehidupan betul. sehari-hari pun itu juga apa namanya terjadi gitu ya. Bahkan tadi Iya, kan bicara tentang memberikan waktu yang tadinya membatasi komunikasi gitu ya. Oh, waktunya kerja, kerja, waktu di rumah nggak boleh diganggu. Tapi sekarang iya susah. enggak, yang tadi Mbak Esther bilang, bagaimana kita harus batasi, sedangkan orang butuh kita juga kan untuk bisa menghalau Iya, itu. Gitu. kasihan juga ya, sudahlah nggak apa-apalah sebisa mungkin dijawab gitu kan. Buat Mbak Esther sendiri, kondisinya gimana nih? Saya Stres ya, juga nggak nih? oh iya dong, Pernah stres juga nggak nih? oh ya Orang yang nolong, pasti. orang stres, orang yang suka menolong, lalu Mbak Esther bagaimana menolong diri sendiri nih gitu? Mungkin nggak ya? Ibaratnya kalau Oh dokter itu gitu itu ya. pasti, Hmm, itu pasti. Jadi pasti. nggak ada manusia yang kebal terhadap stres tuh nggak ada. Yang benar adalah gimana cara ngelola stres. Jadi tidak ada stress resistant, lah kayak jam tangan tuh anti air tuh Anti air ya? nggak ada. Nggak ada ya? Jadi nggak ada. Semua orang pasti pasti Hmm, mengalami stres. hmm, Yang hmm, yang ya, tadi saya sampaikan bagaimana respons kita terhadap stres itu yang hmm, penting hmm, gitu. hmm, 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 Bagaimana cara kita mengolah. Nah memang kita kan perlu punya teman, sahabat, lingkungan atau kelompok-kelompok yang mungkin nggak usah banyak-banyak, nggak usah besar, yang hmm, kecil. Untuk tipe saya ya, hmm, balik lagi Rumina ya. hmm, Untuk tipe saya yang seneng ngobrol, seneng ketemu orang, strategi supaya saya nggak terlalu stressful atau ditekan dikendalikan stresnya adalah saya butuh ngomong ya, atau hmm. kayak punya Oke, juga tempat oke. untuk curhat, jangan salah mas. Oh Saya gitu juga ya. punya, iya, Oh. perlu ada di kreasi. Kelebihannya sudah tahu ya jalurnya kemana ketika stres gitu kan. Orang stres ini Iya, kan makanya terjadi sesuatu dia karena tidak tahu jalurnya atau jalurnya salah gitu ya. Bener ya? iya, betul, betul, betul. Nah, udah gabung aja sama psikologi. Oh gitu ya. Oke, oke. Nah, bicara BINUS juga nih ya, Mbak Esen 16 tahun tadi kan apa punya klub yang sama gitu ya. Artinya juga ruang gerak yang seperti apa sih yang pada akhirnya bahwa psikologi ini sekarang juga mahasiswa sudah ratusan gitu ya, bahkan tadi Bu Esther bilang bahwa udah 700-an dan ini tidak mudah gitu ya. Dulu BINUS terkenal dengan IT-nya, akhirnya 2006 dan 2007 berproses akhirnya buka psikologi. Saya pikir itu menjadi tantangan juga yang luar biasa untuk hal itu gitu ya. Bagaimana akhirnya Bu Esther dan teman-teman gitu ya bahwa percaya bahwa psikologi dan BINUS memberikan ruang atau tidak itu yang akhirnya sampai sekarang ini bagaimana selama perjalanannya apa namanya Mbak Esther dan tim bersama BINUS nih, apa memang BINUS selalu memberikan ruang gerak yang sebebas-bebasnya atau memang ada hal yang keyakinan yang mungkin dari tim juga apa namanya yang dipunyai gitu ya, seperti apa sih Mbak Esther? Ya, ini memang kalau kita Hmm. bergerak di satu pekerjaan atau organisasi, Hmm. kalau arahan itu jelas, rel Hmm. itu ditaruh dengan betul, maka Hmm. kereta akan mudah berjalan gitu ya. Oke. Jadi Hmm. saya merasa bahwa rel itu kan bisa terus disambung, disambung, disambung hingga akhirnya Hmm. 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 bisa sampai ke seluruh penjuru ya, kecuali nanti Hmm. mungkin bisa aja relnya sampai ke laut, kita buatlah gitu ya, gimana Hmm. caranya. Hmm. Tapi intinya saya melihat bahwa dengan adanya psikologi di dalam humaniora masuk ke dalam BINUS, akhirnya menjadi satu keluarga di dalam BINUS, itu memberikan saya lihat ya, Hmm. menurut saya itu memberikan warna, ada sisi humanisnya gitu ya, ada Hmm. sisi fleksibilitas, kelenturan yang Hmm. membuat BINUS itu lebih ceria dan lebih berwarna yang baik begitu. Demikian juga BINUS terhadap
psikologi ya, bahwa psikologi kami sudah jelas bahwa psikologi yang ada nuansa teknologinya. Makanya memang jurusan psikologi BINUS itu warnanya tuh tidak sama dengan kalau boleh saya bilang ya, tidak sama dengan fakultas psikologi atau jurusan psikologi yang sudah pionir universitasnya yang duluan. Ya, misalnya seperti tempat saya kuliah S1, S2, S3 itu sudah senior, sudah pionir. Nah, kami tuh warnanya lain sesuai dengan tagline-nya BINUS gitu. Makanya kami tagline-nya tuh sebenarnya di psikologi BINUS itu psikoteknologi. Dan kebebasan kami, psikoteknologi, bahwa psikoteknologi itu kan sebenarnya bagaimana bentuk keilmuan psikologi bisa mengintervensi secara secara banyak cara gitu ya. Jadi teknologi secara harafiah maupun teknologi dalam bentuk ya intervensi sosial psikologinya, entah nanti bentuk terapi entah itu nanti ada bentuk model pengajaran untuk sekolah yang berbeda misalnya, atau nanti kami misalnya bisa memberikan bentuk terhadap pembentukan masyarakat secara berbeda. Nah, itu juga masuk psikoteknologi atau merekayasa gitu ya, supaya itu bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, itu sih. Jadi sejauh ini sih saya lihat guideline yang diberikan oleh BINUS itu justru membuat kami terpacu ya, supaya memadukan antara psikologi dengan teknologi secara harafiah maupun juga secara pengertian intervensi, itu yang kami lakukan sih di jurusan psikologi BINUS gitu sih, Mas. Senang sebenarnya. Dan saya melihat ada satu apresiasi, bukan apresiasi ya, memberikan ruang dan penghargaan kepada keilmuan terutama psikologi. Saya dengar BINUS kan punya tes ujian saringan masuk mahasiswa baru ya, yang kita kenal dengan TPKS ya, tes potensi keberhasilan studi. Itu juga itu salah satu produk yang dihasilkan juga oleh psikologi, sekaligus juga memberikan kontribusi ya. Tidak hanya sekedar untuk menyaring mahasiswa, tapi bagaimana melihat potensi student dari perspektif potensi orang ini dari sisi pembelajaran, dia punya keberhasilan dalam studinya nggak nanti ya. Cerita dong sedikit, itu belum pernah diceritain loh. Kenapa akhirnya punya satu pemikiran tes potensi keberhasilan studi yang akhirnya dipakai sampai sekarang ini gitu ya. Oke, ini betul-betul warisan Pak Yu sih sebenarnya. Jadi sayang ya, beliau sudah bersama dengan Tuhan ya, jadi belum sempat diwawancara dengan mendalam ya. Betul. Jadi kala itu psikologi BINUS itu kan di jurusan ya, di strukturalnya tuh orangnya kan nggak banyak tuh, baru cuma ada saya, Pak Reza, Bu Yuni, Bu Lisa gitu ya, plus Pak Yu. Nah, kemudian Pak Yu tuh kayak mendapat semacam challenge atau permintaan lah dari Pak Rektor, ini gimana ya supaya ada tes masuk yang bla 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 lah gitu ya. Itu ceritanya begitu. Singkatnya Pak Yu share ke saya gitu. Dia bilang, sini dulu gitu. dengan gayanya dia yang ini ya, dia sangat sini dulu gitu kan. Intinya beliau cerita bahwa saya ingin kita bisa berkontribusi sama BINUS itu kita buat tes potensi keberhasilan studi. Kenapa potensi? Iya, kenapa Pak? Yang seleksi itu kita bukan mau melihat dia oke atau enggak masuk BINUS, bukan, tapi kita mau lihat bagaimana potensi dia untuk bisa berhasil ketika dia nanti studi di BINUS gitu. Jadi justru nadanya positif gitu, bahwa kita akan bisa mengembangkan mahasiswa itu. Cuma kan kita mau lihat dia potensinya apa aja sih kira-kira gitu. Potensi untuk bisa nanti dia berhasil studi seperti apa. Jadi itu nuansanya lebih positif. Nah, saya bilang ide Bapak saya suka tuh istilahnya TPKS, tes potensi keberhasilan studi. Cuman karena baru mau mulai itu kan butuh data, Mas Haris. Jadi ya udahlah, saya nanya Pak, pokoknya Pak Yu itu sumber ini deh ya, sumber ide yang luar biasa. Jadi saya bilang ya udah saya ikut Bapak aja lah, disuruh apa aja sedia lah, saya bilang gitu. Oke. Iya, ya sudah disuruh sana sampai akhirnya puji syukur kalau dipakai berarti kan ya ada manfaatnya gitu kan. Iya loh, sampai sekarang masih dipakai loh. Udah berjalan berapa lama biasa? 10 tahun lebih ya? Ada ya? Kayaknya lewat ya, karena seingat saya disuruh wirawiri sampai saya harus ikut pelatihan tes tertentu tuh Mas, gara-gara ini. Oh iya? Disuruh Bapak, kamu pergi ke Surabaya ya? Ngapain Pak?
demi TPKS. Demi TPKS ya. Kamu belajar ada tes ini gini. Oke Pak. Itu 2010 tuh saya disuruh pergi gitu. Dan ketika saya juga keliling dengan teman-teman gitu ya di marketing ke seluruh kota di Indonesia gitu ya. Kalau bicara tentang tes, BINUS apa ini tes potensi keberhasilan studi ya? Kita ceritain bahwa kita melihat potensi anak Bapak Ibu segala macam gitu ya. Sehingga bahwa anak ibu punya potensi nggak ke sana gitu. Pintar bukan jaminan kalau kita lihat nanti pada akhirnya dia tidak berpotensi, ya kemungkinan tidak lulus gitu kan. Tapi anak ini kalau dilihat dari potensinya ke depan akan lulus, nah itu yang kami cari gitu ya. Dan ini menjadi menarik dan itu responnya ketika kita cerita depan orang tua itu luar biasa loh Mbak Esther loh. Dan pada akhirnya benar juga ya gitu ya. Artinya begini kan, kalau tes-tes yang biasa itu kan pasti tesnya tes pelajaran segala macam gitu ya. Yang pada akhirnya juga ya ujung-ujungnya nanti akan kepakai atau tidak ya kita tergantung dari jurusannya gitu kan. Ya artinya kalau ngambil jurusan komunikasi apakah perlu ada tes matematik atau kimia gitu ya, kita juga nggak tahu juga. Dan itu menjadi salah satu masterpiece loh kalau saya bilang loh. Yang dilahirkan loh, dan ini nggak semua orang bisa melakukan hal itu, dan psikologi dengan TPKS itu menjadi, saya pikir ini menjadi hal yang terus gitu ya, saya pikir, dan harusnya nggak hanya sampai di BINUS saja gitu ya, dan semua perguruan tinggi harusnya bisa menggunakan hal itu gitu ya. Kita ngomong dari tadi serius mulu nih Mbak Esther. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya menggelintik dari sisi saya gitu ya. Begini, kenapa sih orang sekarang ini dulu saya kalau ngeliat kepribadian orang itu dilihat dari bintang atau zodiak gitu ya. Nah sekarang kayaknya munculnya gitu orang seperti ini zodiaknya begini segala macam gitu ya, respon apalagi kalau di TikTok gitu kan banyak kalau kayak respon orang marah menurut zodiak ini macam-macam gitu ya. Itu sebenarnya ya bahkan istri saya pun sekarang masih loh melihat zodiak ketika dia ingin melakukan sesuatu gitu. Ini saya seperti apa nih hari ini, beruntung atau tidak, atau saya harus, bahkan karena kebetulan juga istri saya orang sales gitu ya, bahkan ketika dia mau ketemu dia pengen tahu dulu ini orang bintangnya apa gitu ya. Saya penasaran sebenarnya itu gimana sih, bener nggak sih gitu ya, artinya dari perspektifnya Mbak Esther belajar ilmu ini puluhan tahun dalam arti secara psikologi, apakah memang zodiak itu menjadi salah satu harus dipercaya atau tidak, atau harus bagaimana gitu, saya penasaran aja sih gitu loh. Gimana Mbak Esther, ini intermezzo lah dari tadi obrolan kita serius tadi ya, gimana ya saya sih nggak ya kalau memang kalau teman-teman atau ada rekan-rekan yang percaya zodiak itu ya nggak apa-apa juga, karena kan itu tak orang ya. Oke. Kita suka-suka ya, masalah selera ya. Jadi kalau mereka berpikir bahwa itu dianggap sesuai dengan kenyataan mereka atau kayaknya bisa memprediksi ya tentang sesuatu di masa depan, ya nggak apa-apa. Tapi memang jujur kalau saya pribadi itu nggak terlalu masuk sih. Nggak, artinya kalau ketemu orang gitu ya, itu pasti pengen lihat nih zodiaknya apa ya. Artinya kalau kita ingin berkomunikasi atau membuka omongan, orangnya begini, berarti kan kita pengen menyesuaikan gitu supaya tidak salah juga gitu ya. Itu kan kaitannya juga mungkin melihat kepribadian orang ketika kita mau berkomunikasi, apalagi nih saya nih misalnya mau bicara depan orang gitu ya, mau ketemu orang yang notabene saya biasanya sekarang selain itu saya juga ngelihat ininya dulu, Instagramnya dulu gitu ya. Ini orang gimana nih gitu ya. Jangan sampai nanti saya salah breaking, jadi aduh apa sih gitu kan hal itu gitu ya. Nah apakah itu juga kalau dari sisi Mbak Esther nih gitu yang ilmunya udah tinggi, melihat hal itu juga bisa nggak sih gitu ya? Mungkin yang saya lihat yang dilakukan oleh Mas Haris tadi sebetulnya ada yang sesuai dengan psikologi, yaitu bahwa ketika psikologi itu kan ilmu yang kita bisa menjelaskan, kemudian juga bisa memprediksi ya perilaku gitu ya, perilaku manusia termasuk proses mental ya, bagaimana cara berpikir dan seterusnya, tapi berdasarkan data ya atau fakta. Nah sebenarnya Mas Haris lakukan itu
sedang memprediksi lawan bicara nantinya lewat data yang maksudnya memprediksi perilakunya gitu ya. Ini kira-kira orangnya kayak apa lewat data. Nah, data yang Mas Haris ambil adalah data dari sosial media. Sebenarnya sih nggak masalah karena kalau itu ya, karena saya pun juga pernah bersama Pak Derwin gitu ya dan tim mahasiswanya kami juga melakukan riset bersama tentang memprediksi kepribadian berdasarkan Twitter. Itu yang saya lakukan juga bersama Pak Derwin dan teman mahasiswa IT ya sejak 2017 sampai kemarin ini juga masih gitu ya sejak Mbak Esther, benar nggak sih perusahaan-perusahaan sekarang katanya kalau mau merekrut orang dilihat dari sosial medianya? Ya, memang udah cukup banyak. Iya betul Mas, karena apa ya, mereka mau melihat bagaimana sih perilaku baik karena dunia maya kan semakin canggih ya, semakin luas dan sangat trendy ya. Jadi dia mau lihat lah. Cocok sih Mas, sebenarnya nggak apa-apa sih. Nah, Mas Haris juga kalau mau nyari staff baru atau gimana gitu ya. Saya lihat dulu. Ini orang mau kan lihat CV-nya gitu ya. Nggak mau saya baca CV panjang, ada IG-nya ya. Langsung saya lihat, orangnya begini. Nah, akhirnya saya coba melihat gitu ya. Oh, oke. Ini sesuai dengan kebutuhan saya atau tidak. Apalagi mungkin di dunia saya, di dunia marketing communication butuh orang yang wah, kayaknya harus hits, harus apa? Karena kan di situ akan terlihat, orang ini apa namanya beradaptasi enggak dengan situasi yang ada, karena butuh sesuatu yang memang terbarukan atau terkinian gitu, terkini gitu ya, sehingga agile dengan audiensnya segala macam gitu ya. Nah, tinggal data-data gabung gitu aja. Oke. Nah, saya melihat juga tadi keseriusan Mbak Esther, konsistensi dan juga punya visi misi yang pribadi dan juga inline dengan institusi, dalam hal ini BINUS gitu ya. Kenapa akhirnya BINUS ini memberikan penghargaan, salah satu penghargaan yang diberikan oleh Mbak Esther yang kemarin menjadi salah satu penerima penghargaan di Community Service Award. Dan itu nggak semua orang dapat loh Mbak Esther. Apa yang Mbak Esther bayangkan kok saya bisa ini gitu ya? Padahal saya kerja aja gitu, atau enggak melakukan satu ya melakukan satu aja gitu ya. Apa yang dibayangkan di benaknya Mbak Esther? Jujur ya, pertama kali dikasih email gitu ya, Ibu diundang khusus segala macam atau di WhatsApp segala macam, saya diam, saya bengong, saya bilang, emang gue ngerjain apa sih? Oke. Itu sempat jadi pertanyaan gitu. Karena saya mengerjakan apa yang diminta. Apa maksudnya ya itu memang diminta tuh artinya gini, ya memang panggilannya dosen tuh harus begitu ya, catur dharma. Ya sudah kan saya kerjain aja gitu. Yang emang harus dikerjain gitu, nurut aja lah gitu ya. Toh bagus kan yang dikerjain itu mengajar dengan sepenuh hati. Ya jadi nggak mengajar doang ya, kalau nggak sepenuh hati itu nanti mahasiswanya keleleran kemana-mana. Terus riset jadi kerjain dengan baik. Terus mengabdi kepada masyarakat ya wajar mengabdi, udah punya ilmunya masa nggak dibagi kan gitu. Mengembangkan diri ya saya pikir ya sudah ya, tapi mungkin ya saya juga sangat berterima kasih kepada BINUS ya. Barangkali ini ya mungkin saya dianggap cukup konsisten ya melakukan itu. Cuma memang saya pikir-pikir ya memang selama beberapa, kalau saya coba ingat-ingat ya kan saya kan memberikan bentuk pengabdian kepada masyarakat atau community service itu kan berdasarkan apa yang saya teliti Mas gitu. Jadi saya meneliti tentang kesehatan mental gitu ya. Kemudian saya meneliti tentang bagaimana terutama terkait dengan penggunaan teknologi ya, karena kan disertasi saya juga bicara tentang itu ya. Jadi kesehatan mental di era digital, kemudian bagaimana terutama anak-anak muda gitu ya, bagaimana sih kondisi anak muda dengan segala perteknologian supaya kesehatan mentalnya tetap terjaga, itu gimana gitu ya. Nah itu yang saya teliti. Nah dari hasil itu saya kembalikan lagi kepada orang-orang atau masyarakat yang ya sebenarnya kan penelitian saya kan dari masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kira-kira gitu. Oke. Iya, saya pikir sebenarnya. Ya, saya melihat bahwa BINUS itu sangat ini sekali ya, peka ya. Artinya memberikan suatu penghargaan pun juga tidak hanya harus memberikan sesuatu yang besar dulu gitu ya. Dalam arti apa yang ada di sekitar dia, yaitu layak untuk diapresiasi gitu ya. Dan ini menjadi salah satu
saya pikir ya budaya baik lah di organisasi untuk mengapresiasi semua atau apapun yang kita lakukan, walaupun kita juga tadi nggak nyangka gitu, oh ternyata kita diperhatiin gitu ya. Penghargaan kan Ya, sebagai simbolisasi saja kan, bentuk perhatian dari apa namanya ya. lembaga terhadap kita kan gitu loh. Dan kita pikir nggak semua bisa melakukan itu sih, gitu, gitu ya, Mbak Esther. Mm-mm. Mbak Esther, sebenarnya saya pengen banyak ngobrol lagi Iya, loh dengan betul Mbak Mas Esther Haris. nih. Kapan-kapan kita cari waktu lagi. Kalau ngomong Mbak Esther nih nggak ada habis-habis ya. Waktu kita masih bersama pun juga kan bisa berjam-jam duduk bareng. Bahkan saya suka ngeliat Mbak Esther lagi ngapain sih? Lagi ngoreksi apa? Hasil-hasil apa tes-tes calon karyawan ya mau ditempatkan di perusahaan-perusahaan melalui bisnis karir gitu kan. Saya pikir oh oke oke ada oh gitu. Walaupun saya nggak sempat belajar juga bagaimana menilai itu semua gitu ya. Ada pesan mungkin terakhir yang kita dapatkan dari Mbak Esther ya apa sih yang mesti kita lakukan di situasi sekarang atau apalah yang menurut Mm, kita ini perlu menjadi apa namanya pegangan ya walaupun setiap orang kan pasti punya caranya masing-masing gitu ya untuk bisa menghadapi hal-hal yang mungkin dihadapkan mm. dia dengan lingkungannya gitu loh. Dari Mbak Esther sendiri bagaimana sampai akhirnya Mbak Esther bisa sampai sekarang ini gitu ya. Monggo silakan. Iya, mungkin saya paling mengatakan begini saja kali ya Mas Mhm, Haris, mhm, bahwa jangan pernah berpikir yang kita lakukan itu kecil tapi nggak ada artinya, jangan. Walaupun yang mhm. kita lakukan itu kecil, tapi bisa jadi buat orang lain itu sesuatu yang besar. Hmm, Jadi hmm, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan tekun, walaupun kecil ya sudah percayakan hmm, saja bahwa itu hmm. di tangan Tuhan nanti itu akan diubah menjadi sesuatu yang besar bagi orang yang membutuhkan. Gitu Oke, sih Mas oke. Haris. Ya. Jadi saya teringat dari Mbak Esther tadi yang kecil menjadi besar. Jadi saya pernah dengar juga dari orang-orang pintar gitu ya, bahwa untuk Hmm. menjadi orang besar itu bukan di tempat yang besar, tapi orang menjadi besar itu adalah bagaimana yang kecil ini bisa jadi besar. Sepakat nggak? Ya, sepakat. Itu matching, pas. Matching ya, pas ya. Dan itu yang selalu saya pegang sih. Artinya apa yang Mbak Esther sampaikan itu saya sangat setuju sekali bahwa terkadang kita melihat orang, oh itu udah besar, akhirnya kita merendah duluan dan kita tidak melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya yang kita lakukan itu kecil, justru itu yang juga kita harapkan kita nggak tahu gimana hasilnya. Yang pasti juga harusnya bisa memberikan dampak yang luar biasa besar juga ya. Thank you Ya, banget Mbak Esther. ya Mas Haris Aduh, sama-sama. kapan-kapan kalau udah nggak pandemi lagi kita ngobrol bareng langsung ya. Tuh, Kayaknya lebih seru gitu ya, lebih 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 hidup lah gitu ya. Dunia ini tidak iya. sekotak ini gitu kan. Kalau sekarang kayaknya hidup kita ini kayak terkotak-kotak gitu ya, yang pada akhirnya kita stres sendiri gitu seharian apa ngomong di kotak ini yang mungkin juga Ya, bisa ya. mengganggu psikisnya kita juga ya. Thank you, sampai Thank you ketemu juga Mas lagi. Haris. Tetap Ya, semangat, tetap sehat. Ya, yes. kita harapkan kita terus optimis ya di situasi yang sangat tidak jelas ini gitu ya. Hopefully kita harusnya punya optimisme untuk bisa setidak-tidaknya bertahan dan juga bisa maju untuk ke depan. Gitu ya, Ya, Mbak Esther ya. Oke, yes. thank you. Kalau gitu. Ya, sama-sama Mas Haris. Ya.